Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya buka sedikit maskernya. Mudah-mudahan aman. Anak-anak peserta didik baru SMK YPM 1, perkenalkan, saya Joko Prianto sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana. Tentunya semuanya itu adalah untuk melayani anak-anakku sekalian yang berhubungan dengan sarana yang digunakan untuk proses pembelajaran, baik teori maupun praktek. Perlu diperhatikan bahwa pada masa yang sekarang ini, yang anak-anak ketahui bahwa masa pandemi, tentunya saya pesan terlebih dahulu. Yang pertama, kenakanlah masker. Ini saya buka sedikit karena supaya suaranya bisa lebih jelas. Kemudian pakai penutup wajah, dan jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Dan insya Allah semua itu nanti akan dibagikan pada anak-anak sekalian atau sudah dibagikan. Kemudian program kerja dari sarana prasarana meliputi yaitu penyediaan peralatan, penyediaan bahan untuk praktik, kemudian penyediaan tempat, sarana, dan media untuk pembelajaran. Nanti anak-anak akan saya ajak untuk melihat apa saja yang kita miliki, yang SMK YPM 1 miliki, dan digunakan untuk proses pembelajaran. Tentunya yang diharapkan adalah rasa ikut memiliki dari barang-barang itu, yang sehingga barang itu bisa terpakai dalam jangka waktu yang lama dan awet. Tentunya tidak menutup kemungkinan untuk bisa memanfaatkan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh SMK YPM 1 sesuai dengan fungsinya, dan diharapkan semaksimal mungkin bisa membantu anak-anak sekalian dalam pembelajaran di SMK YPM 1 ini. Anak-anak sekalian, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah kita berlaku bersih. Bersih artinya dari diri kita sendiri, kemudian dari lingkungan yang kita tempati harus dijaga kebersihannya. Sambil supaya kita tidak bosan, maka akan saya ajak untuk berkeliling, yaitu sambil melihat apa fasilitas yang dimiliki oleh SMK YPM 1 yang tentunya adalah untuk anak-anakku sekalian. Anak-anakku, di masa pandemi ini, maka kalian datang ke sekolah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah setelah nanti dicek suhu tubuh. Kemudian kalau yang bawa motor silahkan parkir di dalam area SMK YPM 1, akan menuju ke ruang teori ataupun menuju ke bengkel, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah cuci tangan. Kami sudah sediakan alat cuci tangan yang tidak harus disentuh, cukup tangan kita diletakkan di bawahnya begini, air sudah mengalir. Kemudian sabun juga diletakkan di bawah begini, sabun sudah mengalir. Kita cuci tangan lebih dahulu.
Ya, tidak seperti anak TK saya mempelajari. Kalau anak-anakku tentunya sudah paham tentang cuci tangan, ya, sudah paham dengan tangan. Oke, kita menuju ke tempat lain. Baiklah anak-anak, kita menuju ke Poliklinik YBM, fasilitas kesehatan yang kita miliki untuk anak-anak berobat ataupun saya mohon maaf, ini saya tak tutup masker karena ini adalah balai kesehatan, tetap mau tertutup. Prosedurnya ada itu, ya. Kemudian kalau anak-anak misalnya ada gejala sakit, bisa langsung izin dari BP dan piket untuk menuju ke poliklinik dan mendaftarkan keluhannya apa, kemudian diperiksa dan akan diobati. Jadi itulah, dan tentunya untuk anak-anak sudah menjadi anggota dari poliklinik ini dan tidak bayar atau gratis. Ya, saya ini berada di depan perpustakaan yang tentunya memang perpustakaan ini karena ini ada tiga sekolah, kita bersama dengan blok-blok di dalam karena cukup luas khusus untuk SMK YBM 1 dan punya juga lengkap, tempatnya representatif, ber-AC. Kemudian kalau anak-anak misalnya belajar pada di dalam katakanlah butuh satu penyegaran, bisa melihat luar, maka anak-anak bisa juga belajar di bawah gazebo ini. Ya, itulah perpustakaan yang kita miliki, tentunya dengan harapan anak-anak untuk gemar membaca. Baiklah, ini fasilitas yang lain yang sangat lebih penting, yaitu tempat ibadah, di mana kita punya masjid yang cukup luas, yang dinamakan dengan Masjid Nurul Islam, yang berada di tengah-tengah gedung SMK YBM 1. Jadi diawet oleh gedung SMK YBM 1, sebelah utaranya Masjid SMK YBM 1, sebelah selatan Masjid SMK YBM 1. Sehingga kita punya masjid yang cukup representatif untuk jamaah yang kebiasaan anak-anak yang kakak-kakak kelasmu setiap datang, kemudian sholat duha, kemudian nanti waktu jamaah zuhur ya demikian. Untuk kalau yang sampai misalnya sampai jam 3 atau jam 4 juga jamaah asar itu. Kemudian wudunya di sebelah sana, kemudian belakang juga ada tempat wudu. Oke, ini untuk tempat ibadah atau masjid yang kita punya. Anak-anakku, kita berada di ruang praktik bubut. Ini adalah tempat untuk praktek anak-anakku yang lulusan teknik pemesinan. Tentunya sebelum nanti kita ke materi bubut, yang pertama yang harus dilakukan untuk anak kelas 1 yaitu kerja bangku. Di kerja bangku itu nanti ada banyak ragu, yang seperti ini. Ya, ini. Dan mohon maaf, ruangan ini, ruang bengkel ini masih berantakan karena pada tahun ini kita ada relokasi, yaitu ruang teori yang tadinya di komplek Megari kita pindahkan di komplek Ngelom ini yang tadinya ruang teori tempatnya SMK YBM 3. Nah, oleh karena itu sekalian nanti di ruang gedung lama SMK YBM 1 ini akan lantai 1 akan kita fokuskan untuk tempat-tempat bengkel pemesinan, sehingga
mesin-mesin bubut ini nanti akan kita pindahkan ke area yang lebih agak barat ini, yang tadinya digunakan untuk ruang dewan administrasi, sehingga ini masih bongkar-bongkar karena masih proses dalam relokasi yang mungkin dalam 1-2 bulan akan selesai, dan insya Allah anak-anakku yang mungkin kelas 2 dan kelas 3 yang tentunya menggunakan. Kemudian untuk bengkel dasarnya yang tadinya di dekat rel kereta api juga akan kita pindahkan ke area gedung ini, sehingga kita bisa menyatu, sehingga pelayanan akan bisa lebih oke. Ya, oke lah. Kita sekarang menuju ke lab mesin bubut CNC. Ya, kita melanjutkan kunjungan kita. Ini ruang praktek masih teknik pemesinan, di mana ini adalah ruang praktek press. Mesin press ini nanti anak-anak akan tahu, ini untuk pembentukan logam, di mana kalau untuk tukang kayu mungkin seperti pasrah, seperti ketam, tetapi berputar, sehingga benda kerja ini akan bisa diratakan. Kemudian ada lagi yang benda kerja ini seperti di pasrah begitu, tapi menggunakan alat mesin yang namanya mesin cetak. Demikian pula ini sama, ada beberapa ini. Tentunya anak-anakku juga berpikir kok jumlahnya hanya sekian, karena ini adalah bagian dari bengkel bubut konvensional, sehingga nanti satu kelas akan terbagi di bengkel bubut dan bengkel press ini. Tentunya kita berharap sekalipun ini pekerjaan besi, maka kebersihan harus tetap kita jaga. Kita menuju ke bengkel bagian berikutnya, yaitu ini bengkel bubut dan press, tetapi yang digerakkan oleh komputer, namanya CNC. Nah, ini mesin press CNC, ini mesin bubut CNC. Nah, jadi intinya pekerjaan sama, cuman dikerjakan oleh programmer, yaitu menggunakan komputer. Baik, kita menuju ke bengkel yang lain, yang mungkin untuk bengkel listrik ataupun lab TKJ. Mari kita ke sana. Baiklah, kita selanjutnya menuju ke bengkel listrik. Itu ada 2 bengkel. Yang pertama bengkel instalasi dasar, yang kedua instalasi motor, kontrol, dan instalasi tenaga. Ini untuk instalasi dasar, karena baru pindahan dari komplek Megari, maka kondisinya seperti ini. Bentar, saya nyalakan lampunya. Nah, ini bentuknya untuk instalasi dasar. Mungkin nanti kelas 1 pasang instalasi pipa, misalnya 1 titik, 2 titik, saklar ada di sini, lampunya di atas, dan ini ukurannya sudah kita sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, karena pasang saklar tingginya 125 sampai 150, jadi sekalipun anak-anak ada yang mungkin tidak terlalu tinggi masih memungkinkan bisa. Ini ada beberapa peta. Jika nanti membutuhkan untuk simulasi
pemasangan instalasi untuk 3 ruang, maka petak 1, petak 2, petak 3 dan seterusnya. Kemudian juga misalnya nanti instalasi penerangan untuk yang 3 fasa, itu petak 1 untuk fasa 1, petak 2 untuk fasa 2, petak 3 fasa 3 bisa mewakili ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya contoh kecil ini kemarin sisa latihan dasar. Nah ini contohnya ya, ini untuk penerangan dengan pipa, 1 saklar melayani 1 lampu. Baik, kita sekarang menuju ke bengkel yang kedua. Oke, anak-anakku, sekarang kita menuju ke bengkel listrik yang kedua. Mana bengkel ini yaitu untuk kontrol motor, di mana ada kontrol yang semi otomatis dan ada otomatis. Kemudian bisa untuk instalasi tenaga, untuk kontrol yang semi otomatis seperti itu ada di box-box panel itu di dalamnya. Nah ini ada box-box panel, di dalamnya ada kontaktor ini untuk bisa semi. Ini di dalamnya ada kontaktor. Kemudian semi otomatis ini pun bisa digerakkan dengan otomatis, di mana menggunakan PLC. Nah ini PLC-nya, ini PLC. Nah dengan PLC kita mengotomatisasi kontrol motor dengan otomatis dengan PLC. Sebelumnya anak-anak nanti akan mengerjakan diagram atau leader yang digunakan dengan menggunakan komputer ini ya. Jadi jurusan listrik pun juga ada komputernya. Baiklah, terima kasih. Kita menuju ke lab TKJ. Baiklah anak-anakku, saya ini berada di ruang komputer. Yang ruang ini dikhususkan untuk lab simulasi digital jurusan TKJ. Komputernya karena ini monitornya yang tabung, tentunya monitor tabung ini lebih unggul dari segi kualitas warna, maka diletakkan di dalam meja, diberi kaca seperti ini. Dan cukup hati-hati anak-anakku kalau misalnya nanti kalian praktek. Nih keyboardnya. Nah keyboardnya ini mudah kalau kita sedang melihat layar, mudah secara tidak sengaja tersentuh. Itu yang harus diperhatikan. Jadi semua menggunakan layar tabung yang disebut layar lama. Inilah lab komputer yang untuk TKJ. Kita sekarang menuju ke lab yang lain yang masih ada hubungannya dengan komputer. Mari. Nah, di sini tetap di lantai 4 kita ada lab komputer yang digunakan khusus untuk gambar. Untuk gambar komputer. Di sini yang bisa praktek yaitu baik jurusan listrik instalasi, kemudian teknik pemesinan ataupun TKJ sendiri. Nah ini berbeda dengan yang tadi. Komputer ini menggunakan layar yang sudah LCD sehingga posisinya di atas. Hanya yang perlu diperhatikan kalau ini untuk program katakanlah edit gambar, tentunya masih lebih bagus yang tabung tadi. Nah, ini jumlahnya mampu untuk 40 siswa. Mampu untuk 40 siswa. Ruangnya ber-AC cukup dingin karena kita pasang 3 buah AC masing-masing 2 PK sehingga
sekalipun di lantai 4 ruangnya cukup sejuk. Tentunya yang juga harus diperhatikan kebersihan. Jadi anak-anak nanti kalau praktek di sini jaga kebersihan, berarti supaya debu tidak banyak masuk, sepatu dilepas di luar. Ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita sekarang menuju ke lab komputer yang lain, yang mana digunakan untuk jurusan komputer juga, merupakan lab KKPI namanya. Nah, di sini nanti digunakan khusus untuk desain grafis. Kemudian yang lebih menarik, lab ini nanti juga digunakan untuk ekstrakurikuler bagi anak-anakku yang kepingin ikut ekstra, misalnya web design, kemudian AutoCAD, bisa menggunakan lab ini. Biasanya dilaksanakan pada kalau masa-masa normal itu hari Sabtu dan Minggu. Nah, inilah bentuknya labnya, sama dengan yang di ruang lab gambar tadi, hanya di sini digunakan monitor yang lebih kecil supaya lebih simpel. Kemudian tetap monitornya juga LCD dan daya tampungnya sama, sekitar 40 siswa. Inilah kondisinya. Untuk hal yang lain, penerangan, kemudian AC juga sama. AC-nya kita gunakan 3 unit AC split 2 PK, sehingga ruang ini menggunakan AC 6 PK yang identik dengan 6000 watt, identik dengan 6000 watt. Bisa dibayangkan berapa kebutuhan listriknya. Maka dari itu kita harus belajar secara maksimal, karena listriknya banyak. Di samping AC 6000, tiap komputer 100 watt, bisa dikalikan 40, jadi 4000, 10.000 watt di ruangan itu saja kebutuhan listrik. Baiklah, terima kasih anak-anak, selamat belajar, sampai jumpa di waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.